Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Fauji di channel Pro Milenial. Channel yang mengulas sebuah informasi terkini, berita terbaru terkait dengan tim nasional Indonesia. Di mana tim nasional Indonesia saat ini sedang berada di Cina dan hari ini tanggal 15 Oktober adalah match day, Timnas Day, di mana Timnas akan dijamu oleh Cina pada pertandingan keempat babak kualifikasi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan sebelumnya, di mana Eee, yang pertama kita coba bicara update terkini kondisi timnas, kemudian yang kedua bolehlah kita sedikit berprediksi ya, memprediksi nanti siapa yang akan diturunkan di babak pertama oleh, pelatih Sintayong. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini. Nah, teman-teman, terkait dengan kabar terkini yang pasti adalah, kita kehilangan pemain belakang timnas Indonesia yaitu Jordi Amat. Jordi Amat izin untuk pamit lebih dulu di kemarin ya, setelah, melakukan latihan di hari kedua ya, sebelum sebelum kemarin. Nah, di pertandingan tersebut menurut informasi yang beredar, Jordi Amat mengeluh, rasa sakit yang memang, dia sudah mengalami itu sejak beberapa waktu yang lalu ya. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa Jordi juga sempat tidak dimainkan di 2 babak, bulan lalu, yaitu saat melawan, Saudi dan juga saat melawan Australia dengan alasan juga masalah cedera. Nah, ini yang mungkin, dirasakan Jordi setelah dia menjalani pertandingan lagi bersama timnas, yaitu pada pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Jordi, ditarik keluar di babak kedua dan menurut informasinya dia kembali cedera dan akhirnya memutuskan untuk, pulang lebih awal ya, tidak ikut melawan Cina dan juga tidak membersamai timnas, apa namanya, di pertandingan melawan Cina. Mungkin dengan alasan akan melakukan pemulihan supaya bisa, kembali bertanding melawan timnas. Dia juga mendoakan timnas untuk, bisa menang saat melawan Cina dan juga bisa meraih hasil dan membawa poin sempurna yaitu 3 poin untuk menjaga asa kita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti di Meksiko, Amerika. Nah, teman-teman, itu berita terbarunya dan berita lainnya adalah kita melihat banyak informasi juga di akun media sosial Timnas, bahwa kesiapan dari Timnas ini, para pemain Timnas ini luar biasa. Mereka sangat siap untuk menjalani, apa namanya, pertandingan pada malam malam hari ini. Dan kemudian yang selanjutnya kita coba akan bicara terkait dengan, apa namanya, prediksi starting line up timnas Indonesia nanti malam, di mana kalau menurut saya kita tentu melihat ini juga mengacu pada satu 2 pertandingan sebelumnya ya, yaitu melawan Bahrain atau melawan Australia dan, memang saat ini kita ada 2 tambahan pemain yang luar biasa yaitu Max Hilgers dan juga Eliano Renders dan 2 pemain itu sudah melakukan debutnya saat melawan Bahrain, 5 hari yang lalu. Nah, untuk di lini belakang tentu, kiper masih tetap dikasih kepercayaan kepada, Martin Paes ya. Dia akan menjaga gawang timnas Indonesia dan selanjutnya di center back, timnas Indonesia selalu bermain dengan 3 back tengah ya, yaitu yang mungkin kalau di pertandingan sebelumnya itu, di sisi kanan ada, Max Hilgers, di tengah ada Jordi Amat, di sebelah kiri ada Jai Ijes ya. Nah, nampak memang terlihat di babak pertama melawan Bahrain itu Jai Ijes tidak berada di,
posisi naturalnya, yaitu di posisi tengah, di mana di situ ditempatkan, Jordi Amat dan memang terbukti chemistry-nya kurang dapet gitu ya. Di babak pertama itu, supply dan, permainan bola build up permainan dari bawahnya itu kurang begitu, oke gitu ya. Terlihat kita, di babak pertama 40 menit awal itu bermain sangat, kurang nyaman, kurang enak gitu. Nah kemudian di babak kedua, Jaijès kembali ke lini ke apa namanya, ke posisi favorit dia yaitu di center back bagian tengah, Mads Hilgers tetap di sebelah kanan, kemudian Rizky Ridho yang main di, sisi sebelah kiri ya, bek tengah sisi sebelah kiri. Nah, sepertinya 3 lini pertahanan ini akan dipasangkan atau dimainkan di menit-menit awal nanti malam ya, karena memang ini 3 pemain yang sudah lumayan, sudah cukup oke lah ya komposisinya. Lalu di sisi sebelah kanan bisa jadi kita tetap akan memainkan, Sandy Walsh yang memang performanya cukup baik ya bersama timnas di beberapa pertandingan terakhir. Atau, juga di situ ada, Eliano Renders juga di situ bisa atau Asnawi juga itu bisa selalu ditempatkan di sisi itu. Lalu di sebelah kirinya tentu yang sudah tidak tergantikan adalah Kelvin Verdong. Padahal sebetulnya di sisi ini nih ada Sain Patinama yang memang sudah 3 pertandingan tidak dimainkan ya, karena memang permainan Kelvin Verdong ini luar biasa ya. Ini luar biasa, dia, sangat kuat, dia sangat, eee, powerful-lah mainnya ya, maka wajar ketika pelatih Sintayong selalu mempercayainya untuk bermain, bahkan bermain selama 90 menit ya di setiap pertandingannya. Lalu di lini tengah, di sini tentu ada kita juga punya beberapa pemain, yang tentu yang sering dimainkan adalah Tom Haye, Ivar Jenner, dan juga, Nathan ya. Namun terakhir di Bahrain, Nathan tidak langsung bermain ya, dia ada di babak 2 bermainnya, namun kita punya Malik Rizaldi, di mana Malik Rizaldi ini juga tipe pemain yang ngotot gitu ya, dan lumayan cukup bagus lah untuk mengobrak-abrik, lini tengah dan lini pertahanan dari dari tim lawan gitu ya. Terbukti meskipun dari menit pertama dan menit kedua Malik itu mengalami, cedera di bagian pelipisnya, berdarah gitu ya karena berbenturan dengan pemain Bahrain, namun dia tetap, menunjukkan semangat yang luar biasa gitu ya. Dan ini juga patutlah untuk bisa dimainkan kembali saat melawan Cina untuk, bisa memperkuat daya gedor lini tengah gitu ya. Meskipun memang, eee lini tengah kita mesti selalu harus diperkuat lagi dan mainnya juga chemistry-nya dibangun kembali supaya aliran-aliran, bola ke pemain depan, ke sisi sayap dari pemain tengah ini menjadi lebih baik lagi gitu ya, sehingga tercipta banyak peluang. Untuk di lini, depan kita tentu saja masih di sisi sebelah di tengah kita punya Rafael Struijk, di sisi sebelah kiri kita punya Ragnar Uratmangun, di sebelah kanan kita punya Marcelino, atau juga, kita bisa memainkan Eliano Renders ya, pemain baru dari, pemain keturunan yang bersama Miss Hilgers ya. Lalu juga kita punya pemain-pemain lainnya yang memang bisa meng-cover, tapi menurut saya bisa juga dicoba Eliano ini main dari awal gitu ya. Eliano main dari awal, lalu ada Ragnar di situ dan ada Rafael Struijk. Jadi begitulah kurang lebih, prediksi starting line up yang akan dilakukan oleh Sintayong melawan Cina nanti malam, dan kita terus memberikan doa, dukungan agar tim nasional Indonesia bisa membawa poin penuh, yaitu 3 poin, dan setelah itu berarti kita akan mengumpulkan 6 poin dari 5 pertandingan. Ini ya lumayan cukup baik lah ya. Sorry, dari 4 pertandingan. Ini cukup baik dan terus menjaga peluang timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 nanti.
Oke, itu aja informasi terkini dari channel Pro Millennial. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini dan sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.